Maka kita masuk kepada inti dari kitab Tauhid. Qala musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai kitabnya dengan basmalah. Ibtada kitabahu bil basmalah. Disebutkan dalam syarahnya bahwa beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Iqtidaan bil kitabil aziz. Karena mengikuti kitab yang mulia, Al-Quran. Semua suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Taubah, Al-Bara'ah. Isi dari Bara'ah adalah kemarahan Allah SWT, kemurkaannya kepada para munafiqin dan musyrikin. Diawali dengan Bara'atun. Bara'ah dari Allah SWT berlepas diri dari musyrikin. Tetapi seluruhnya surat-surat yang lain dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan bihadis, dan juga karena mengamalkan hadis kullu amrin dibalin la yubda fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang dibalin, yakni memiliki kemuliaan atau perkara yang memiliki makna yang penting, kemudian tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta'. Dalam riwayat fahuwa abtar, yang artinya mandul, tidak mendatangkan faedah atau tidak mendatangkan pahala dan seterusnya. Berkata Ibnu Hajar, fi sanadihi dha'fun. Kata Ibnu Hajar rahimahullah bahwa dalam sanad hadis ini fihi dha'fun, padanya ada kelemahan. Wasaqtun, wasaqata ba'du ruwatihi, dan juga ada yang gugur dari rawi-rawinya, sehingga hadis ini tidak sahih. Cukup dengan dalil bahwa Al-Quran dimulai dengan basmalah, dan juga cukup dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW menulis suratnya kepada Heraklius juga dengan bismillah. Itu juga riwayat yang sahih, mungkin akan disebut di sini. Ada riwayat lain dari hadis ini, yaitu dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari dua jalan. Berkata Ibnu Salah, wal haditsu hasan. Kata Ibnu Salah, hadis ini hasan. Dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan kullu amrin dibalin la yubda fihi bilhamdillahi atau bilhamd fahuwa aqta'. Dalam lafaz lain atau dalam hadis lain dari hadis Ibnu Majah disebutkan agak berbeda. Setiap perkara yang memiliki makna tidak dimulai dengan hamdulillah, tidak dimulai dengan pujian pada Allah, maka dia aqta'. Tadi tidak dimulai dengan bismillah, sekarang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Ancamannya sama, fahuwa aqta'. Wali Ahmad, dan juga dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan kullu amrin dibalin la yuftatah bi dzikrillah. Ini berbeda lagi, bahwa setiap perkara yang memiliki makna yang tidak dibuka dengan zikrullah, fahuwa abtar atau aqta'. Aqta' terputus, abtar juga sama, artinya mandul. Keturunan atau yang seorang yang tidak punya keturunan dikatakan abtar. Walid Daraqutni dari Abu Hurairah marfu'an kullu amrin dibalin la yubda fihi bi dzikrillah fahuwa aqta'. Disebutkan riwayat-riwayatnya dalam keadaan memiliki kelemahan-kelemahan. Walaupun beberapa ulama menganggapnya hasan, seperti Suyuti mengatakan sanaduhu hasan. Tetapi waqad wahima man hassanahu bihadzal lafaz. Tetapi dikatakan wahim, salah orang yang menyatakan hadis ini hasan. Baik. Wal musannif al-musannif wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab qad iqtasara fi ba'd nusakhihi 'ala al-basmalah. Beliau membuka kitabnya dengan meringkas hanya basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lianna min ablaghi tsana' wa dzikr. Karena basmalah merupakan pujian kepada Allah yang setinggi-tingginya. Ablaghu tsana', setinggi-tinggi pujian. Baik, yang sahih
yang bisa dijadikan sebagai hujjah adalah yang berikut ini. Lihat selanjutnya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqtasir wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqtasir 'alaiha fi murasalatihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam meringkas hanya dengan bismillah pada murasalahnya, pada surat menyuratnya. Kama fi kitabihi li Hiraql. Seperti pada surat beliau untuk Raja Heraklius, Raja Romawi, Azimur Rum, pembesar Romawi. Wa ala hadza fal-ibtida'u bil basmalah haqiqiyyun wa bil hamdalah nisbiyyun idafi. Ay binisbati ila ma ba'da al-hamd yakunu mabdu'an bihi. Dengan itu wa waqa'a li nuskhatun, dan sampai ke tanganku satu nuskhah, satu salinan kitab tauhid yang asli dari beliau rahimahullah bi khattihi, dengan tulisan beliau langsung, tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena dulu enggak ada percetakan, enggak ada fotokopi, itu setiap kitab diperbanyaknya dengan disalin. Maka yang ada di hanut, di toko-toko itu adalah tukang nyalin. Disebut nusakh. Dibawa kitabnya ke sana, tolong salin sekian kali. Salin sekian kali. Maka mereka tulis. Bisa dibayangkan. Repot memang, tetapi karena mereka semangat mencari ilmu, mereka menyalinnya. Ada yang menyalin sendiri, ada yang menyalinkan orang lain. Ternyata setelah disalin, ada sedikit perbedaan. Sedikit saja. Khususnya yang sedang kita bahas. Ada yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, titik. Ada yang dimulai pada fiha bil basmalah wa sanna bil hamdi wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap, ada Bismillahirrahmanirrahim, ada alhamdulillah, pujian pada Allah, dan ada salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Atau sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wa ala hadza, kalau memang ini nuskhah yang benar, bahkan kita nyatakan ini nuskhah yang paling benar. Kenapa? Karena bukan tulisan nusakh, bukan tulisan para penyalin-penyalin, tetapi bi khattihi. Lihat kalimatnya. Wa waqa'ali nuskhatun bi khattihi, kata Syekh Sulaiman Al-Syekh. Aku mendapatkan tulisan asli dari tangan beliau sendiri, dimulai dengan basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian salawat. Dan ini sebagai hujjah yang qati', hujjah yang sangat tegas untuk membantah mereka yang menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab enggak pernah bersalawat, katanya. Maka dikatakan nisbiyun idhafiyun. Ai bin nisbati ila ma ba'dal hamdi, kalau dilihat pada apa yang setelah alhamdu, maka dia mabdu'an, dia memulai. Baik, ala kulli hal, kita masuk kepada makna dari bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah, ba dalam kata basmalah, muta'alliqatun bimahdhufin. Huruf ba dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim berkait dengan apa yang tidak tersebut, tapi terpahami. Tidak tersurat, tapi tersirat. Ikhtara katsirun minal mutaakhirin kaunuhu fi'lan khassan mutaakhiran. Para ulama yang belakangan menganggap bahwa yang tidak tersebut itu adalah fi'il, kata kerja, yang khusus untuk apa yang dia akan kerjakan, dan di belakang mutaakhir. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa kalimat ba dari bismillah yang artinya dengan nama Allah. Jawabannya qala al-mutaakhirun, berkata para ulama belakangan, bahwa yang lebih tepat adalah kaunuhu, keadaannya dengan fi'il. Kenapa dengan fi'il?
Karena yang namanya memulai pekerjaan, semua pekerjaan fi'il. Iya kan? Yang namanya pekerjaan fi'il. Sedangkan bismillah untuk memulai pekerjaan. Berarti yang tidak tersebut tadi mesti fi'il, mesti kata kerja. Seperti kalimat abda'u, aku memulai. Fi'il, fi'il mudhari. Dan fi'ilnya khassan, khusus. Kenapa harus khusus? Karena biasanya ketika orang menyatakan bismillah, sudah ada niat mengerjakan apa. Jangan mengatakan af'alu bismillah. Af'alu apa? Mengerjakan apa? Enggak khusus itu. Perbuatan yang mana? Tapi kalau kamu sudah tahu yang mau dikerjakan adalah menulis, bismillah. Artinya, aku menulis dengan nama Allah. Kan begitu? Atau dengan nama Allah, aku menulis. Amma kaunuhu fi'lan. Fali'anna al-asla fil amal lil af'al. Kenapa harus fi'il? Adapun keadaannya harus fi'il karena hukum asalnya dalam semua pekerjaan adalah dengan fi'il. Amma kaunuhu khassan, adapun harus khusus, fali'anna kullu mubtadi atau mubtada bil basmalati fi amrin. Karena setiap orang menyebutkan basmalah ketika akan berbuat itu fi amrin, pada satu perkara yang yudmiru, yang ada di dalam hati. Yudmir disimpan dalam hati. Artinya niat, saya ingin berbuat ini, udah ada itu dalam hati. Ma ja'alal basmalah mabda'an lahu, yang kemudian dijadikan basmalah sebagai permulaannya. Yang dijadikan basmalah sebagai permulaannya. Maka setiap orang mengucapkan basmalah ketika akan berbuat sesuatu, sudah ada di hatinya kehendak ingin berbuat sesuatu, berarti khusus yang akan dikerjakan, yang diniat ke dalam hati. Wa amma kaunuhu mutaakhiran, adapun harus di belakang, falid dalalatihi alal ikhtisas. Pertama, untuk menunjukkan ikhtisas, wa adkhala fi at-ta'zim, dan masuk dalam pengagungan Allah, wa awfaq lil wujud, dan cocok dengan keberadaannya. Wa li'anna ahamma ma yubda bihi dzikrullah, karena yang paling pantas, yang paling penting untuk dijadikan pertama adalah zikrullah. Yang dijadikan sebagai perkara yang utama dan pertama adalah nama Allah. Tapi apa yang namanya ikhtisas? Jangan tercampur dengan ini, khas. Ikhtisas maksudnya pengkhususan. Wa dzakara al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala li hadfil 'amil fawaid. Ibnu al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa dimahdhufkannya 'amil itu ada faedah-faedah. Faedahnya yang pertama, annahu mawtinun la yanbaghi an yataqaddam fihi ghairu dzikrillah. Faedah pertama, bahwa di awal-awal itu adalah tempat yang tidak sepantasnya didahului dengan kalimat-kalimat lain selain zikrullah. Yang kedua, annal fi'la idza hudifa sahha al-ibtida' bil basmalah fi kulli 'amalin wa qawlin wa harakatin. Basmalah kalau enggak disebut fi'ilnya, maka kita bisa pakai untuk seluruh amalan. Mau membaca bismillah, mau menulis bismillah, mau belajar bismillah, mau bangun, mau duduk bismillah. Sahha al-ibtida'u bil basmalah fi kulli amal. Menjadi sah, menjadi benar untuk memulai dengan basmalah pada semua amalan, semua ucapan, semua gerakan. Fakana al-hadfu a'am. Maka dengan hadf, dengan tidak disebut fi'ilnya, itu jadi a'ammu, lebih umum. Menjadi a'ammu, lebih umum. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yang istimewa pada Bada'iul Fawaid. Bada'i' al-Fawaid. Wa ba'u bismillah lil musahabah. Sedangkan maknanya sekarang, ba itu huruf ba lil musahabah, untuk mengiringi musahabah,
Wa qila lil isti'anah. Dikatakan pula untuk meminta pertolongan. Berarti ada dua makna. Bisa bermakna mengiringi, aku membaca dengan diiringi nama Allah. Atau aku membaca, atau aku memulai dengan dibantu, ditolong oleh Allah. Fayakunu takdir, maka takdirnya Bismillahi u'allifu hala kauni musta'inan bidzikrih mutabarrikan bih. Jadi seakan-akan kamu itu berkata ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan kamu berkata dengan nama Allah aku menulis. Dalam keadaan aku meminta tolong kepadanya dengan menyebut namanya, dengan mengharapkan barakah darinya. Subhanallah. Jangan anggap remeh bismillah. Kalimat ringkas tetapi bermakna luas. Artinya kamu berkata dengan nama Allah aku menulis. Jadi seakan-akan beliau Syekh Muhammad bin Wahab ketika menulis kitab Tauhid berkata aku menulis, yaitu dengan nama Allah aku menulis kitab ini, mengharapkan dengan nama Allah pertolongan, mengharapkan dengan nama Allah barakah. Baik, wadih insyaallah. Wa amma dhuhuruhu, adapun munculnya fi'il dalam beberapa ayat Al-Qur'an pada bismillah. Munculnya fi'il itu karena keadaannya memang khusus, seperti kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu. Karena memang itu khusus pada perintah membaca dengan nama Allah. Atau seperti dalam ayat lain, Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha. Dengan nama Allah yang menjalankan atau perjalanan kapal ini. Kenapa kok muncul fi'ilnya? Fali'anna al-maqam yaqtadi dzalika kama la yakhfa. Karena siyaqul kalamnya, karena konteks kalimatnya sedang membahas masalah khusus, yaitu masalah qiraah dan masalah menjalankan perahu. Maka dua-duanya tersebut. Itu baru menerangkan ba. Baru menerangkan satu huruf ba. Sekarang huruf kalimat kedua. Ismullah. Nama Allah. Al-ism mushtaqun min as-sumu. Diambil dari kata sumu. Dan juga dikatakan mushtaqun min al-wasm. Berarti asal katanya dikatakan dari kata wasm, dikatakan pula dari kata sumu. Kalau sumu maknanya ulu, tinggi. Langit dalam bahasa Arab disebut sama. Kenapa? Karena sumu. Karena dia tinggi. Sami maknanya tinggi. Sama maknanya yang di atas. Dia kata sumu. Kalau isim dari kata sumu artinya dengan nama-nama sesuatu itu ditinggikan. Kenapa engkau dinamakan fulan, fulan? Niscaya kamu akan tahu secara keumuman bahwa orang tua ingin memuliakan kamu. Ketika menamakan dengan nama-nama tersebut, ingin meninggikan. Dan rata-rata demikian sejak dulu. Sehingga isim dikatakan isim, nama disebut dalam bahasa Arab dengan isim, karena meninggikan orang yang dinamakannya. Sumu. Waqila, tetapi dikatakan juga dari kata wasm. Wasm itu artinya alamah, tanda. Lianna kullama summiya faqad nuwiha bismihi wa usima. Wasm artinya alamah, tanda-tanda. Menandai yang ini Abdullah, yang ini Ahmad, yang itu Salim.